Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel I'm Jasmine. Hari ini saya ingin berbagi mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar beasiswa, yaitu ada 3 hal, jangan lupa simak sampai akhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jasmine, saya merupakan awardi dari beasiswa PMDSU, yaitu Pendidikan Magister Dokter untuk Sarjana Unggul batch ke-7. Hari ini saya ingin sharing mengenai beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya sebelum saya bisa memilih beasiswa ini. Tentu saya juga mencari informasi dari beasiswa lain yang ada di dalam negeri. Karena saya juga diterima di dalam negeri, jadi tema hari ini akan saya lebih kerucutkan dengan pembahasan beasiswa-beasiswa di dalam negeri, terutama untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah fresh graduate S1 dan sudah mulai cari-cari informasi mengenai beasiswa S2. Saya akan share beberapa hal berikut. Jadi aku ingin memperkenalkan teman-teman dengan beberapa beasiswa, yaitu ada beasiswa unggulan, beasiswa LPDP, beasiswa PMDSU, beasiswa BPI yang bisa menjadi opsi untuk pendidikan lanjut setelah S1. Namun ada beberapa perubahan sejak tahun 2024 di mana untuk skema BPI S2 ini hanya dibatasi bagi siapa yang sudah bekerja secara profesional sebagai tenaga pendidik, dosen, bisa juga dosen tidak tetap, atau bagi teman-teman yang mendapatkan privilege untuk memiliki surat keterangan akan melanjutkan bekerja sebagai dosen di satu instansi. Jadi pada hari ini aku akan lebih menekankan kepada 3 beasiswa, yaitu BU, LPDP, dan PMDSU, karena beasiswa BPI terutama untuk skema S2-nya itu sudah terbatas ya pendaftarnya atau kesempatannya. Tapi untuk teman-teman yang S1 mungkin kalau mau bisa pilih beasiswa BU atau BPI. Jadi kita bahas dulu. Pertama, hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum memilih beasiswa yaitu adalah biaya yang di cover. Kebanyakan dari kita yang mendaftar beasiswa itu kan karena mungkin kita terkendala dengan biaya. Contohnya seperti saya sendiri memang memilih untuk mendapatkan beasiswa yang pertama karena selain saya ingin lebih fokus dengan studi saya tanpa mengkhawatirkan mengenai biaya, juga saya ingin memiliki jaringan yang lebih luas dengan relasi yang terbentuk di antara alumni, dan saya memilih beasiswa PMDSU. Hal ini karena beberapa alasan. Yang pertama adalah biaya yang di cover itu tidak hanya biaya hidup saja, kemudian selain di cover uang kuliah tunggal atau SPP dari magister saya juga ada biaya penelitian, sehingga saya memilih PMDSU. Hal ini karena beasiswa PMDSU merupakan beasiswa 4 tahun, percepatan, fast track, S2 dan juga S3, sehingga selama 4 tahun ke depan saya mendapatkan pendanaan dari segi tadi ya, uang kuliah dapat, yaitu sebesar besaran sesuai dari kampus. Kemudian saya juga sudah di cover biaya hidup sebesar 4 juta per bulan, dan masih ada biaya buku, ada biaya penelitian per semesternya itu 1 juta, dan mulai tahun kedua saya berkuliah itu saya diberikan sebesar maksimal 60 juta setelah mengajukan satu proposal dan lolos. Barulah di situ saya mulai tahun kedua ada tuntutan untuk publikasi ilmiah, dan saya menggunakan uang tadi, uang penelitiannya. Untuk beasiswa LPDP, apa sih yang di cover? Yang pertama itu ada biaya dari kuliah itu sendiri, kemudian biaya hidup besarannya saat ini sejauh yang saya share dengan teman-teman itu 4,3 jutaan. Kemudian ada lagi biaya buku, ada biaya untuk seminar internasional ke luar negeri bagi yang mendaftar, kemudian ada juga biaya bantuan untuk tesis, dan juga ini disertasi bisa karena skema LPDP juga untuk S2 dan S3. Kalau untuk PMDSU hanya untuk S2 karena memang harus fresh graduate dari S1 kita ambil program tersebut supaya kita bisa disekolahkan selama 4 tahun untuk S2, S3. Tapi kalau LPDP bisa untuk S2 dan S3. Jadi memang terpisah, bukan yang langsung ya. Kemudian ada lagi beasiswa serupa yaitu beasiswa unggulan, di mana beasiswa ini mengcover biaya hidup juga, biaya UKT juga, ada bantuan untuk penelitian juga, ada biaya buku juga. Tapi untuk beasiswa unggulan, sejauh yang saya survei dari teman-teman yang menerima, itu besaran dari biaya hidupnya itu lebih sedikit dibandingkan yang lain, yaitu di sekitar 1,7 juta. Khusus untuk BU bisa dibuka bagi S1, S2, dan juga S3. Dan saya juga memiliki
rekan di mana beliau itu penerima S1, S2, S3 beasiswa unggulan. Hal kedua yang ingin saya tekankan ke teman-teman adalah melihat persyaratan dari beasiswa tersebut. Jadi tentu pemberi beasiswa itu tidak hanya langsung memberikan ya, tapi juga ingin melihat kualifikasi dari penerimanya atau calon penerimanya. Jadi beberapa beasiswa yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama untuk PMDSU itu memang ditujukan bagi fresh graduate dari S1 yang sebelumnya belum pernah mengambil program S2. Kemudian untuk PMDSU sendiri juga menuntut untuk penerimanya itu berusia di bawah 24 tahun, dan khusus untuk penerimaan di batch ke-8 itu memperbolehkan usia maksimal 25 tahun, tapi untuk batch-batch sebelumnya juga itu maksimalnya 24 tahun, sehingga yang diharapkan diterima di beasiswa ini adalah teman-teman yang lulus tepat waktu pada saat S1. Hal ini menjadi pertimbangan juga bagi beasiswa karena beasiswa ini adalah fast track di mana kita juga ada tuntutan publikasi, jadi tidak mungkin bagi mereka bisa mempercayakan kalau kita S1-nya saja mungkin terlambat ya, walaupun mungkin alasannya berbagai macam, namun untuk beasiswa ini memang tidak menerima yang tidak tepat waktu lulusnya. Hal ketiga juga ada di beasiswa PMDSU itu menerima bagi yang lebih dari 24 tahun maksimal 27 tahun kalau teman-teman memang mengambil program profesi. Mungkin teman-teman ada yang farmasi, ada yang guru, ada yang dokter, jadinya tetap bisa diterima dengan usia yang lebih tua, tapi dengan syarat teman-teman mengambil pendidikan profesi. Kemudian untuk PMDSU sendiri, syaratnya itu juga teman-teman memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang publikasi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk tuntutannya. Beasiswa kedua yang ingin saya bahas adalah LPDP. Sebenarnya saya melihat LPDP ini lumayan umum persyaratannya, namun juga ada persyaratan usia di mana maksimalnya kalau tidak salah S2 itu di 35 atau 40 tahun. Saya nanti akan tuliskan di sini. Saya sendiri juga pernah mendaftar beasiswa LPDP dan lolos seleksi administrasi, namun tidak saya lanjutkan karena saya sudah menerima beasiswa lain. Saya lihat untuk persyaratannya itu tidak yang sangat ketat, tapi ada satu hal yang mungkin tidak semua orang mudah untuk dapatkan, yaitu sertifikat TOEFL. Nah, kenapa sertifikat ini tidak saya sebutkan di beasiswa PMDSU? Karena memang TOEFL bukanlah syarat utama, tapi kalau di LPDP mewajibkan teman-teman yang di dalam negeri itu memiliki skor TOEFL itu 500 teman-teman ya. Kalau tidak bisa mendapatkan skor TOEFL ini, maka teman-teman tidak bisa mendaftar. Kemudian ada juga persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi. Untuk surat rekomendasi sendiri nanti akan saya jelaskan lebih detail di video lain. Namun lebih mudahnya adalah surat ini didapatkan dari beberapa orang penting yang dekat dengan teman-teman, misalnya mungkin dari atasan atau bisa juga dari dosen yang intinya bisa menjelaskan bagaimana sih teman-teman selama ini berkarya di tempat kerja ataupun di kampus, sehingga nanti disarankan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Yang ketiga adalah beasiswa unggulan. Di sini untuk beasiswa unggulan sendiri juga mensyaratkan ada sertifikat TOEFL juga, tapi itu hanya berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari tahun 2023-2024 ini yang saya tahu syaratnya adalah UKBI, di mana bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia yang harus teman-teman ambil. Sehingga hal ini teman-teman juga butuh riset lebih lanjut adanya perbedaan persyaratan utama yang agak sulit didapatkan di antara beasiswa-beasiswa ini. Dan kalau kita membahas soal BPI tadi sedikit, walaupun memang bukan prioritas yang ingin saya bahas, namun kalau BPI tentunya harus memiliki sertifikat kejuaraan, dan saya pribadi jujur dulu pernah menyiapkan untuk mendaftar beasiswa ini, di mana saya sangat mengejar untuk mendapatkan sertifikat dari ajang-ajang pusat prestasi nasional. Hal ketiga yang saya ingin teman-teman perhatikan adalah mengenai tuntutan dari masing-masing beasiswa tersebut. Jadi kalau beasiswa saya, PMDSU itu menuntut kita pada saat kita menempuh studi, di mana kita wajib untuk mempublikasikan minimal 2 artikel selama jenjang studi. Pada saat S2 dituntut 1 publikasi artikel terindeks Scopus, dan pada saat S3 juga 1
artikel terindeks Scopus. Belum lagi kalau misalnya teman-teman ada yang masuk di jalur penelitian, di mana pada kampus itu sendiri juga diminta untuk mengikuti seminar internasional atau juga diminta publikasi yang lebih banyak. Nah, ini akan berbeda juga, namun kalau dari aturan beasiswa saya sendiri itu mewajibkan minimal 2. Selain itu tidak ada tuntutan lain, termasuk kami juga tidak dituntut untuk berkontribusi kembali di Indonesia. Kami bebas untuk melanjutkan karir dimanapun yang kita mau, atau kita juga tidak wajib menjadi dosen. Untuk beasiswa kedua yaitu LPDP. Kalau ini teman-teman mungkin sudah lebih umum, di mana beasiswa ini mengharuskan kita untuk berkontribusi kembali membangun negeri di Indonesia selama 2N+1, yaitu 2 dikali N adalah jumlah masa studi ditambah 1. Jadi misalnya teman-teman studinya 2 tahun, bisa dikalikan 2 dikali 2 ditambah 1 berarti 5 tahun setelah studi teman-teman wajib untuk berkontribusi kembali, membangun karir atau apapun yang bermanfaat di negara kita. Nah, tentunya ini juga bisa dijanjikan pada esai kontribusi. Saya tadi juga lupa untuk menjelaskan bahwa beberapa beasiswa seperti LPDP dan juga BU itu juga menuntut kita untuk menulis esai beasiswanya. Kalau untuk beasiswa saya PMDS itu tidak ada persyaratan tersebut. Kemudian untuk beasiswa unggulan sendiri, tuntutannya itu adalah lulus tepat waktu. Sejauh yang saya share dengan teman-teman beasiswa unggulan, tidak ada tuntutan lain seperti beasiswa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tapi memang kita harus menjaga IPK kita tetap baik, dan tentu untuk beasiswa lain, IPK itu juga menjadi hal yang penting. Mengetahui di Indonesia ini penilaian setiap semester kita di tracking oleh nilai-nilai IPK kita. Jadi dari video hari ini saya ingin simpulkan, yang pertama adalah setiap beasiswa memiliki cover biaya yang berbeda. Yang kedua, setiap beasiswa memiliki persyaratan yang berbeda. Dan ketiga, beasiswa juga memiliki tuntutan yang berbeda. Teman-teman jangan asal mendaftar tanpa mempertimbangkan hal-hal yang penting tersebut. Jadi teman-teman bisa lebih bijak lagi setelah melihat 3 hal utama yang sudah saya bahas sebelumnya. Teman-teman bisa menentukan mana beasiswa yang paling bisa teman-teman daftar dan berpeluang besar untuk diterima. Tentu saya juga berharap teman-teman lebih aware lagi mengenai tuntutan yang ditetapkan oleh masing-masing beasiswa agar kita bisa bertanggung jawab. Seperti halnya kita ketika diberikan amanah, berarti kita harus bisa memegang itu dengan baik. Terima kasih teman-teman. Jika ada request untuk saya membahas topik-topik lain, silahkan drop di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan mengenai ketiga hal tersebut, saya open di kolom komentar.